Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan yang dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kriteria yang layak untuk menerima bantuan KIP atau PIP dari Kemendikbud. Seperti di berita ini ya, ini ada berita terbaru Kamis 11 Juli pukul 14.37 baru setengah 3 sore tadi. Catat, cek kriteria terbaru siswa penerima PIP Kemendikbud. Jangan sampai ketinggalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang baru menemukan channel ini, silahkan like dulu video ini dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info bansos selanjutnya atau bantuan sosial dari pemerintah akan kita update di channel ini. Baik, jadi begini, kriteria untuk penerima bansos atau yang layak untuk menerima KIP atau PIP itu sebenarnya dilihat dari orang tuanya. Karena ini ada pertanyaan, Kak, ini anak saya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan sampai SMP itu juara 1 terus. Kenapa kok tidak mendapatkan bantuan KIP atau PIP? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi begini. Untuk mendapatkan KIP atau PIP itu, orang tua siswa yang bersangkutan adalah keluarga yang tidak mampu dan datanya masuk di DTKS. Jadi, misalkan tidak mampu tapi datanya tidak masuk di DTKS, maka itu tidak bisa diproses, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang merasa seharusnya berhak mendapatkan bantuan KIP atau PIP putra-putrinya, itu kita bisa mendaftarkan diri sebenarnya. Bagaimana caranya? Nah, akan kita bahas juga bagaimana cara mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan KIP atau PIP. Baik, jika benar-benar dari nol data belum masuk ke DTKS, maka hal pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu sekalian bisa ke kantor kelurahan atau desa untuk mendaftarkan diri agar bisa masuk ke DTKS atau data terpadu ke kayaknya apa ya? Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di situ namun untuk masuk ke data ini itu ada beberapa step yang perlu kita memaklumi dan memahami juga. Nanti pihak kelurahan itu butuh musyawarah dulu, semuanya harus setuju, sepakat, kemudian data itu akan dinaikkan sampai ke dinas sosial. Nah, kalau data kita berhasil masuk ke DTKS, itu pihak kelurahan atau desa akan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu dengan ada atau dilengkapi dengan data ID DTKS kita. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah mendapat surat itu dari desa, surat itu Bapak Ibu sekalian bawa ke sekolah. Bawa ke sekolahan tempat putra-putri Bapak Ibu sekalian sekolahnya di mana. Nah, di situ Bapak Ibu bilang bahwa minta permohonan agar anaknya itu bisa dapat KIP atau PIP. Surat itu akan dipegang oleh operator sekolah untuk dimasukkan ke data Dapodik. Nah, biasanya yang pegang Dapodik itu operator sekolah. Dimasukkan ke Dapodik agar nama putra-putri Bapak Ibu sekalian itu dicentang, dimasukkan ID DTKS-nya, dicentang bahwa ini berhak mendapatkan bantuan KIP atau PIP. Istilahnya sebenarnya itu proses pengajuan ke Kemendikbud ya. Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan KIP itu. Nah, jika data Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke situ, maka pihak Kemendikbud akan melakukan pemadanan data. Jadi dipadankan nih, data yang ada di Dapodik sama data DTKS yang baru masuk ini klop nggak? Jadi gini, itu masalahnya yang terjadi itu sering kali ya biasanya itu karena berbeda satu huruf di nama aja itu gagal pemadanan. Jadi misalkan namanya Syaiful, yang di DTKS misalkan namanya ada Y-nya, SYAIFUL. Nah, sementara yang di Dapodik tidak ada Y-nya, SAIFUL. Maka itu tidak akan terjadi pemadanan karena itu tidak klop, tidak sesuai.
Maka perlu sekali memang kita hati-hati ketika kita lihat data kita ya di KTP, di KK itu harus sama persis semuanya. Kalau ada perbedaan satu huruf saja, titik saja, itu akan bermasalah di sistem ketika terjadi pemadanan data. Kenapa sampai serumit itu? Sebenarnya itu bukan rumit Bapak Ibu sekalian. Itu memang negara kita itu berusaha agar tidak ada kesalahan data. Karena ya satu desa aja biasanya banyak nama yang sama ya. Apalagi kalau namanya beda Y, itu jangan-jangan orang lain begitu. Namanya sistem itu mendeteksinya itu seperti orang lain. Nah, kalau pemadanan itu berhasil, ya hasilnya padan, maka siswa akan mendapatkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan KIP dan bantuan PIP. Di situ saja informasinya selesai. Namun di sini ada catatan penting yang perlu saya sampaikan. Pemadanan data antara Dapodik dan DTKS sangat penting. Pastikan data sesuai untuk menghindari ketidakpadanan. Nah, itu tadi. Kemudian dana PIP tidak otomatis cair setiap tahun, perlu verifikasi ulang setiap tahun ajaran baru. Jadi setiap tahun ajaran baru itu ada verifikasi ulang. Kemudian ada tips-tips tambahan nih. Bagi pendaftar yang melalui aplikasi Cek Bansos, pastikan seluruh anggota keluarga diinput dengan benar. Jadi kita bisa mendaftarkan mandiri lewat aplikasi Cek Bansos sebenarnya yang ada di Play Store itu Bapak Ibu. Kemudian selalu berkoordinasi dengan operator Dapodik sekolah untuk memastikan data anak dicentang sebagai layak PIP. Nah, ini penting sekali ya. Jadi operator sekolah itu yang pegang nasib kita, kalau bahasa bercandaannya seperti itu, bahasa guyonannya. Karena meskipun kita sudah menyetorkan data ke sekolah, kalau dari pihak sekolah misalkan operatornya itu lupa mencentang, itu ya kita nggak jadi masuk begitu. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Semoga rezeki Bapak Ibu sekalian semakin melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.